Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara pagi di Kampung Delima selalu terasa setajam pisau berkarat bagi Risa. Bukan karena dinginnya, tetapi karena tatapan mata tetangga. Bau kayu bakar dan kopi yang seharusnya menghangatkan malah bercampur dengan aroma kecurigaan dan cemoohan yang melekat. Usianya baru 23, namun beban hidup telah memberinya punggung yang lebih bungkuk dari seharusnya. Sejak ditinggal kedua orang tua yang sakit-sakitan, Risa hanya mewarisi gubuk reyot di pinggiran kampung dan tumpukan utang yang tak pernah surut. Pekerjaannya sebagai buruh cuci panggilan hanya cukup untuk menyambung napas, bukan untuk menghentikan laida-laida tajam yang setiap hari menusuknya. Lihat itu si Risa, sudah sebesar itu masih saja berkubang di lumpur kemiskinan. Dengus Nyonya Dara, yang merupakan istri dari Pak Lurah dan kerabat jauh Risa sendiri. Suara melengkingnya terdengar jelas dari balik pagar bambu yang bolong. Tidak ada bedanya dengan dulu. Orang bilang nasib baik itu menular. Tapi untuk dia, kelihatannya kemelaratan yang abadi. Risa tidak menoleh. Gadis itu sudah terbiasa. Cemoohan telah menjadi irama latar belakang kehidupannya. Seperti suara jangkrik di malam hari. Kepalanya tertunduk saat langkah kakinya menapaki jalan berbatu. Tangannya memeluk erat baskom berisi cucian kering milik salah satu keluarga kaya di kampung. Keluarga Togar. Ironis, Togar adalah sepupunya, pewaris toko kelontong terbesar, dan salah satu pencemooh terdepan. Tiba-tiba, suara riuh anak-anak membuyarkan lamunan pahit Risa. Anak-anak Togar, dengan pakaian yang bersih dan berkilauan, berlarian di depannya. Salah satu dari mereka, si bungsu, sengaja menumpahkan segelas air es tepat di depan kaki Risa. Ups, maaf Tante Risa. Tidak lihat, cibir si bungsu dengan senyum jahil, sama persis seperti ayahnya. Bukan karena takut, tetapi karena lelah berkonflik, Risa hanya menghela napas panjang. Perempuan muda itu membersihkan cipratan air dari kain sarung lusuhnya. Bagi mereka, Risa adalah makhluk rendahan yang sah untuk diperlakukan sesuka hati. Sore itu, saat Risa sedang menambal lubang di atap gubuknya, seorang kurir pos datang. Sebuah amplop tebal berwarna krem diserahkan kepadanya. Surat itu berasal dari kantor pengadilan di kota kabupaten. Alamat yang tidak pernah terbayangkan akan berurusan dengannya. Dengan tangan gemetar, Risa membuka segel surat. Isinya adalah pemberitahuan resmi tentang warisan. Jantung Risa berdegup kencang. Apakah ini akhir dari penderitaannya? Apakah ada paman kaya yang tiba-tiba ingat kepadanya? Namun, harapan itu runtuh secepat hembusan angin. Warisan itu adalah sebidang tanah, kurang lebih hanya seluas lapangan bulu tangkis, yang terletak di ujung paling terpencil desa Delima. Tanah itu dikenal dengan nama lahan angker 3 pohon. Tanah itu telah lama dicap sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus, sebuah area yang tak tersentuh pembangunan, karena dipercaya sebagai pintu masuk bagi orang bunian. Warisan hanya sepetak tanah buangan yang penuh hantu. Risa bergumam dengan nada masam, tertawa getir pada takdirnya sendiri. Bahkan warisan pun seolah mengejek kemiskinannya. Kabar tentang warisan Risa segera menyebar seperti api, tetapi bukannya simpati. Ia justru mendapat cemoohan yang lebih besar. Warisan dari bunian. Hahaha. Mau jadi ratu hantu di hutan sana? Ejek Togar di kedai kopi. Sepertinya dia memang berjodoh dengan yang gapkip, karena di dunia nyata sudah tidak laku mendengar itu. Ada sesuatu yang retak di dalam diri Risa. Bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan membulat. Malam itu, Risa mengambil keputusan. Dia akan melihat tanah itu, bukan untuk menjualnya, bukan untuk membangun rumah, tetapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan lari dari takdir. Bahkan jika takdir itu berupa sepetak tanah angker, besok adalah hari untuk menjejakkan kaki
di lahan angker 3 pohon. Dan saat fajar menyingsing, Risa bersiap memulai perjalanan yang bukan hanya menembus semak belukar, tetapi juga menembus dinding stigma yang selama ini mengurungnya. Matahari baru saja menyentuh pukik-pukuk pohon di timur ketika Risa memulai perjalanan menuju batas desa. Lahan angker 3 pohon terletak di balik punggung bukit, di mana hutan rimba mulai merayap naik menuju lereng yang tak terjamah. Langkah kaki perempuan itu terasa berat. Udara di sekitarnya perlahan berubah. Aroma pupuk kandang dan asap dapur kampung berganti dengan bau lumut basah, tanah gembur, dan sesuatu yang dingin, bau kesunyian yang mencekam. Semakin mendekat, semakin pekat aura misterius itu. Setelah hampir 1 jam berjalan, Risa tiba di lokasi. Peta yang disertakan dalam surat warisan itu tidak berbohong. Di tengah semak belukar yang liar, berdiri 3 batang pohon beringin raksasa. Akarnya menjalar seperti urat nadi naga yang tidur. Cahaya matahari sulit menembus kanopi dedaunan yang rapat, menciptakan suasana temaram dan lembab di bawahnya. Ini dia, warisan Bunian, bisik Risa. Suaranya tercekat. Tanah itu terasa sunyi, namun anehnya tidak mati. Ia dipenuhi energi yang asing. Sebuah denyutan halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat Risa berjalan maju, ranting-ranting kering di tanah berderak, seolah ada yang tidak senang dengan kedatangannya. Risa mengeluarkan sebilah parang kecil yang ia bawa, mulai membersihkan semak di sekitar akar pohon yang paling besar. Perasaan gelisah mendesaknya untuk segera menemukan batas-batas lahannya. Sambil memotong sulur-sulur, mata Risa tertuju pada salah satu akar beringin. Di sana, tersembunyi dengan cerdik di antara celah-celah akar, ada sebuah ukiran kecil pada batu andesit yang hitam. Ukiran itu adalah simbol yang asing, berbentuk spiral ganda yang melingkar. Di bawah ukiran itu, tersembunyi lagi sesuatu. Risa menyingkirkan tanah dengan tangan. Ditemukannya sebuah kotak kayu hitam seukuran telapak tangan, terbuat dari kayu yang sangat padat dan diikat dengan anyaman perak kusam. Jantung Risa berdegup kencang. Bukan emas, bukan berlian, tetapi benda ini terasa lebih berharga dari segalanya. Risa membawa kotak itu menjauh dari akar pohon. Ia berusaha membukanya, tetapi tidak ada kunci atau celah yang terlihat. Kotak itu mulus dan dingin, seolah memancarkan suhu dari dimensi lain. Saat Risa membalik kotak itu di telapak tangannya, telinga gadis itu menangkap sesuatu. Suara itu bukan bisikan, melainkan lantunan musik yang sangat halus, seperti seruling dari kejauhan. Nada-nadanya mendayu, melankolis, dan memanggil. Lalu, datanglah aroma itu. Mula-mula samar, seperti embusan parfum mahal. Kemudian, aroma itu menguat, menjadi campuran wangi bunga Kamboja, melati, dan rempah-rempah yang tidak pernah Risa cium sebelumnya, seperti masakan dari pesta istana yang jauh. Ini adalah aroma yang disebut orang kampung sebagai samba dewa, pertanda Bunian sedang memasak dan akan segera keluar saat maghrib. Risa menahan napas, rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang membakar. Perempuan itu memejamkan mata, mencoba memahami asal suara dan aroma. Dalam keheningan itu, sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukan nama orang tua atau kakeknya, melainkan nama yang asing dan terasa tua. Batin Jalamala. Tiba-tiba, kotak kayu hitam itu terasa panas di telapak tangan Risa. Dengan sedikit tekanan tak sengaja, anyaman perak di atas kotak itu terlepas, dan kotak itu terbuka dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar. Terbaring sebuah benda yang sangat kecil dan berkilau. Sebuah liontin giok hijau berbentuk bulan sabit, terukir dengan simbol spiral ganda yang sama, seperti yang ada di batu andesit. Ketika Risa menyentuh giok itu, dinginnya menjalar dari ujung jari hingga ke nadinya. Pada saat liontin itu bersentuhan dengan kulit Risa, pandangan mata si pemilik warisan sejenak berubah. Semak belukar yang tadinya hanya tumpukan daun, kini terlihat seperti dinding kabut halus. Dan di antara sela-sela pohon beringin,
Risa seperti melihat bayangan samar yang sangat cepat, menyerupai sosok manusia bertubuh tinggi, berpakaian serba putih, dengan mata yang bersinar redup. Mereka ada di sini, bisik Risa, tanpa sadar. Ketakutan Risa mencapai puncaknya. Liontin itu memberinya pandangan sekilas ke dimensi yang tersembunyi. Risa segera menutup kotak itu kembali dan menyembunyikan di balik kain. Waktu maghrib hampir tiba. Aroma Sambadewa semakin menusuk dan nyanyian seruling semakin dekat. Risa tahu dia harus pergi. Benda pusaka kecil di tangannya adalah kunci, bukan harta karun, dan ia baru saja membuka pintu ke dunia yang penuh misteri, sebuah dunia yang terkait erat dengan darah kakek buyutnya, Batin Jalamala, seorang bunian yang rupanya memilih meninggalkan jejak di dunia manusia untuk keturunannya yang paling malang. Sambil melarikan diri dari hutan yang mulai menggelap, Risa merasakan Liontin Giok itu memancarkan kehangatan yang aneh, seolah berjanji untuk melindunginya dari semua cemoohan yang pernah ia terima dan semua bahaya yang akan ia hadapi. Gadis itu sudah kembali, tetapi dia bukan lagi Risa yang sama yang meninggalkan kampung pagi tadi. Gubuk Risa malam itu terasa seperti kapal karam yang terembang-ambing di lautan kegelapan. Dinding papan yang menua berderit ditiup angin, dan kegaduhan malam di luar seolah semakin menajam. Padahal desa sudah terlelap. Gadis itu duduk bersila di tikar pandan. Penerangan hanya dari lampu teplok yang mengeluarkan asap tipis. Sementara di hadapannya tergeletak liontin giok hijau dan kotak kayu hitam. Kotak itu, dingin dan padat seperti meteorit, kini tidak lagi terasa asing. Ada denyutan energi halus yang selaras dengan detak jantung Risa, terutama sejak menyentuh liontin giok. Permukaan giok berbentuk bulan sabit itu memantulkan cahaya lampu, menampakkan ukiran spiral ganda yang misterius. Ukiran ini terasa hidup, bukan sekadar hiasan mati. Perempuan muda itu menghabiskan malam membolak-balik benda pusaka tersebut. Otaknya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Siapa Batin Jalamala? Mengapa peninggalan leluhur sampai dicap sebagai tanah angker oleh orang kampung? Dan yang terpenting, mengapa pandangan matanya bisa menembus dinding kabut untuk melihat bayangan makhluk yang disebut bunian? Togar, sepupu serakah itu, pasti akan mati mission merebut tanah ini jika tahu isi di dalamnya bukan sekadar sertifikat kosong. Risa Menggarti menjaga kerahasiaan giok adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi dirinya yang miskin dan tak berdaya. Keesokan paginya, keputusan sudah bulat. Risa harus mencari jawaban. Kampung Delima adalah sarang gosip dan fitnah, tetapi ada satu tempat yang dianggap suci dari omong kosong duniawi, kediaman Mbah Joyo. Mbah Joyo adalah juru kunci tua yang dikenal luas sebagai penjaga adat desa dan satu-satunya orang yang masih menyimpan ingatan kolektif leluhur Delima. Pria sepuh itu tinggal jauh di perbatasan desa lain, di dalam sebuah rumah panggung yang dikelilingi kebun rempah-rempah yang rimbun. Risa menempuh perjalanan panjang dengan menyamar. Giok itu diselipkan ke dalam saku terdalam pakaiannya. Setibanya di sana, aroma wangi kayu gaharu menyambut. Mbah Joyo, seorang pria dengan rambut putih, disanggul rapi dan senyum penuh kerutan yang hangat, sedang menyeduh teh di beranda. Duduklah Narisa, sambut Mbah Joyo tanpa terkejut sedikit pun. Matanya yang coklat gelap menatap Risa dengan kedalaman yang seolah menembus jiwa. Sudah lama Mbah menunggu kedatanganmu. Liontin itu terasa cemerlang di kantongmu. Risa terperangah. Juru kunci itu tahu. Dengan gemetar, si gadis mengeluarkan giok dan kotak kayu hitam, meletakkannya perlahan di atas meja kayu. Mbah, kata Risa, suaranya tercekat. Ini peninggalan yang baru saya dapatkan. Warisan yang orang bilang tanah hantu. Saya lihat ada simbol aneh. Dan saya mendengar nama Batin Jalamala. Mbah Joyo mengambil giok itu. Pria tua itu memejamkan mata, membiarkan energi dingin giok mengalir di telapak tangannya. Senyumnya melebar, tetapi ada kesedihan mendalam di garis wajahnya. Ah,
Batin Jalamala, bisik Mbah Joyo. Sebuah nama yang seharusnya hanya ada dalam dongeng bagi manusia. Simbol spiral ganda ini, nak, adalah simbol keabadian bagi mereka yang hidup di luar waktu. Orang Bunian. Mbah Joyo mulai bercerita. Kisahnya mengalir deras, merangkai mitos dan sejarah yang terpisah. Jauh sebelum Kampung Delima menjadi desa, area itu adalah perbatasan antara dunia manusia dan alam sunyi para Bunian. Konon, nenek moyang Risa yang paling awal, seorang gadis desa yang lugu bernama Kinanti, secara tak sengaja tersesat ke wilayah Bunian. Kinanti tidak disesatkan. Kinanti jatuh cinta, dan dia dicintai oleh Batin Jalamala. Mbah Joyo menjelaskan bahwa Batin Jalamala bukanlah Bunian biasa. Beliau adalah salah satu bangsawan seorang Batin, sebutan untuk pemimpin atau tetua bijaksana dari kota Bunian yang tersembunyi di balik bukit barisan. Bunian dikenal karena paras mereka yang rupawan dan kekuatan supranatural, tetapi dilarang keras untuk berinteraksi, apalagi menikah dengan manusia. Jalamala melanggar sumpah sucinya. Cinta membuat Batin itu mengkhianati kerajaannya. Tapi karena kecintaannya pada Kinanti dan rasa tanggung jawabnya pada keturunan yang akan lahir, Batin Jalamala membuat perjanjian yang menyakitkan dengan Dewan Bunian. Perjanjian itu berbunyi, Jalamala akan menyerahkan semua kekuasaan, gelar, dan haknya di alam sunyi sebagai gantinya. Bunian mengizinkan Batin itu meninggalkan pusaka keturunan di dunia manusia, sebuah jaminan perlindungan bagi darah dagingnya. Pusaka itu adalah liontin giok hijau. Liontin itu bukan hanya perhiasan, itu adalah kunci dimensi riset. Ia mengandung sebagian kecil kekuatan Bunian, dan yang terpenting, menjaga agar keturunan Kinanti dan Jalamala memiliki kekebalan terhadap sihir Bunian dan bisa melihat menembus kabut dimensi mereka. Mbah Joyo menjelaskan bahwa giok itu bersifat selektif. Selama beberapa generasi, Bunian mencoba mengambilnya kembali, atau keturunan manusia mencoba menggunakannya untuk hal jahat. Namun, giok itu hanya akan aktif sepenuhnya pada keturunan yang memenuhi dua syarat utama. Pertama, keturunan itu harus lahir dengan darah Bunian paling murni yang hanya muncul setiap beberapa generasi. Kedua, keturunan itu harus memiliki hati yang teruji oleh penderitaan dan kesucian, tidak ternoda oleh keserakahan, kekayaan, atau ketamakan duniawi. Semua sepupumu, termasuk si Togar yang sombong itu, mereka diuji, tapi mereka gagal, nak, kata Mbah Joyo, menatap Risa dengan mata berbinar. Mereka kaya, hati mereka sudah kotor oleh nafsu dunia. Hanya kamu, si miskin yang selalu dihina, yang memenuhi syarat itu. Kemiskinanmu adalah perisaimu, Risa. Cemoohan mereka adalah ujian yang membuat giok itu memilihmu. Risa terhenyak. Selama ini, kemiskinannya adalah aib. Sekarang, Mbah Joyo mengatakan, kemiskinan adalah kualifikasinya. Mbah Joyo memperingatkan, warisan ini bukan harta karun, ini adalah takdir. Liontin giok ini adalah kunci menuju pusaka senyap yang sesungguhnya. Pusaka senyap adalah artefak kuno Bunian yang memberikan kekuatan besar dan keseimbangan. Dan Batin Jalamala menyembunyikannya di suatu tempat yang hanya bisa dijangkau dengan liontin ini. Tapi dengan kekuatan besar, datang pula ancaman yang lebih besar. Sekarang setelah giok itu aktif, kamu bukan hanya diincar oleh manusia serakah. Lanjut Mbah Joyo. Para Bunian yang menentang Jalamala, yang marah karena pusaka mereka ditinggalkan di dunia manusia, akan mencarimu. Mereka tidak akan segan-segan menyeretmu ke alam sunyi, tempat di mana waktu bekerja berbeda, dan kamu akan melupakan dunia asalmu. Inggit, nak, satu hari di sana bisa berarti bertahan-tahan di sini. Juru kunci tua itu memberikan nasihat terakhir. Risa harus kembali ke lahan angker 3 pohon. Di sanalah warisan itu dimulai, dan di sanalah ia akan bertemu dengan penjaga atau utusan Bunian yang ditugaskan oleh Batin Jalamala
untuk membimbing keturunan yang terpilih. Carilah seseorang yang namanya mengandung unsur alam dan ketenangan. Dengarkan bisikan hutan, jangan ikuti bisikan nafsu, pesan Mbah Joyo. Risa memasukkan liontin giok itu ke lehernya. Benda itu terasa dingin, namun janji kekuatan yang tidak pernah dimiliki sebelumnya memberinya keberanian yang luar biasa. Perempuan muda itu meninggalkan Mbah Joyo, bukan lagi dengan langkah buruh cuci yang menunduk, melainkan dengan ketegasan seorang pewaris yang baru saja mengetahui dirinya membawa darah bangsawan gaib. Saat Risa kembali ke desa, Togar sudah berdiri di depan gubuknya yang reot. Mata sepupu itu menyala-nyala karena curiga. Togar baru saja tahu Risa pergi Jojo menemui Mbah Joyo. Dan itu bukan kebiasaan si miskin Risa. Dari mana kamu, Risa? Kau berani-beraninya pergi ke rumah Mbah Joyo. Membawa rahasia apa? Gertak Togar. Suaranya tajam seperti ujung belati. Tanah angker itu milikku. Serahkan suratnya sekarang. Jangan coba-coba main dukun untuk melawan takdir. Risa menatap mata Togar. Tatapannya kali ini berbeda. Ada pancaran giok yang tersembunyi, memberi tatapan si pewaris ketenangan yang dingin. Tanah itu warisan leluhur. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Togar, jawab Risa tanpa gentar. Jika kamu ingin tahu, pergilah ke lahan angker itu sendiri. Mungkin para bunian yang akan memberitahumu. Togar terkejut melihat keberanian Risa yang tidak biasa. Itu adalah benih konflik pertama yang nyata. Risa telah melangkah ke panggung takdir dan permainan perebutan warisan antara dunia manusia yang serakah dan dunia gaib yang misterius baru saja dimulai. Malam itu, Risa tidak tidur. Perkataan Mbah Joyo tentang kemiskinan sebagai perisai terus bergema di benaknya. Rasanya seperti dibebaskan. Sebuah pengakuan tak terduga atas penderitaan selama ini. Tetapi pengakuan itu datang dengan harga yang mahal. Menjadi target antara dua dunia. Perempuan muda itu berdiri di depan cermin buram. Liontin giok hijau tergantung di lehernya, terasa hangat di tulang selangka. Giok itu tidak hanya dingin. Sekarang benda itu berdenyut, seolah menyalurkan energi yang asing, namun menenangkan. Dengan keberanian yang didapat dari darah bunian yang baru bangkit, Risa kembali ke lahan angker. 3 pohon menjelang tengah malam. Kegelapan hutan kini terasa lebih ramah. Atau mungkin giok itu yang telah mengubah persepsinya. Setibanya di bawah 3 pohon beringin raksasa, Risa mengeluarkan kotak kayu hitam. Tempat ini adalah titik terdekat antara 2 dimensi. Dan Risa harus menguji kunci dimensi yang diberikan padanya. Mbah Joyo menyuruhnya mencari seseorang dengan nama yang mengandung unsur alam dan ketenangan. Risa memejamkan mata, memegang liontin itu erat-erat. Ia memusatkan semua pikirannya pada giok, memanggil nama batin Jalamala. Seketika, aroma samba dewa datang lagi, jauh lebih pekat dan memabukkan daripada sebelumnya. Bersamaan dengan itu, pandangan Risa berubah drastis. Seluruh area hutan diselimuti kabut tipis keperakan. Di balik kabut itu, pemandangan yang tak pernah terbayangkan muncul. Ada air mancur kecil yang berkilauan, dan jalan setapak batu pualam yang memudar menuju kegelapan pohon. Risa telah membuka mata batinnya. Giok itu bekerja, namun bukan hanya keindahan bunian yang terlihat. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, muncul 3 sosok bayangan tinggi kurus, berpakaian hitam kelam, bergerak tanpa suara. Wajah mereka tertutup, tetapi mata mereka bersinar merah, seperti bara api. Mereka bukan bunian yang baik. Mereka adalah pelacak dewan, bunian yang ditugaskan untuk mengamankan pusaka keturunan. Seketika, hawa dingin mematikan menyergap. Risa merasakan sihir, sebuah kekuatan yang mencoba memeras kewarasannya. Tetapi giok itu bersinar redup di bawah pakaian, bertindak sebagai perisai. Risa merasakan tekanan sihir itu mental, tetapi tidak menembus kulitnya. Kekebalan itu nyata. Dia memiliki kunci dimensi. Dengus salah satu pelacak. Suaranya bergaung,
seperti angin kencang di gua. Sihir tidak mempan. Tangkap, hidup, hidup. Risa tahu harus lari, tetapi kemana? Tiba-tiba, dari balik air mancur yang bersinar keperakan itu, muncul satu sosok bunian. Sosok itu mengenakan pakaian serba hijau lumut, wajahnya rupawan dan tenang, tetapi tatapannya tajam seperti elang. Postur tubuhnya tegak dan berwibawa, memancarkan aura perlindungan. Berhenti, pelacak dewan, seru sosok itu. Suaranya menyejukkan, seperti gemericik sungai. Keturunan batin Jalamala berada di bawah perlindunganku. Sosok itu melompat maju, melepaskan gelombang energi hijau yang mendorong mundur ketiga pelacak hitam itu. Bunian pelindung itu kemudian menoleh ke arah Risa. "Ikut aku!" Cepat, Risa tidak punya pilihan. Sosok itu berlari menuju kedalaman kabut keperakan, melewati jalan pualam. Dengan liontin yang terus menghangat di dadanya, Risa mengikuti. Pelarian mereka berakhir di sebuah ceruk batu besar yang tersembunyi. Sosok bunian itu berbalik. Matanya yang berwarna hijau zamrud menatap Risa dengan penuh kehati-hatian. "Selamat datang, pewaris," katanya. "Namaku Arya. Aku adalah utusan yang ditugaskan oleh batin Jalamala untuk membimbingmu, Arya." Nama yang mengandung unsur ketenangan dan alam, persis seperti yang dikatakan Mbah Joyo. Risa hanya bisa mengangguk, napasnya tersengal. Mereka, bunian yang mengejar. "Mengapa?" "Giok itu," jelas Arya, sambil menunjuk liontin di leher Risa. "Itu adalah pengkhianatan terbesar bagi alam sunyi. Kekuatan bunian tidak boleh dicampur dengan dunia fana. Kini, setelah giok itu aktif, mereka tahu kamu adalah keturunan murni yang membawa darah batin Jalamala. Mereka akan membawamu kembali ke dewan, atau lebih buruk, melenyapkanmu agar pusaka itu kembali ke alam sunyi." Arya melanjutkan, menjelaskan bahwa liontin itu memberikan Risa dua hal, kekebalan dan akses. Kekebalan terhadap sihir bunian tingkat rendah hingga sedang, dan akses untuk melihat serta berjalan di perbatasan kedua dunia. "Namun, sekarang ada masalah lain," kata Arya, menoleh tajam ke arah batas hutan. Di sana, Togar datang. Sepupu Risa itu ternyata sudah menduga Risa akan kembali ke lahan angker. Togar membawa dua orang suruhan yang tampak sangar. Mereka membawa linggis dan cangkul, siap membongkar setiap jengkal tanah. "Di mana hartanya, Risa?" teriak Togar dari kejauhan. Wajahnya merah karena serakah dan marah. "Kau pikir bisa menyembunyikan kekayaan bunian itu dariku?" Togar dan anak buahnya tidak bisa melihat Arya, tetapi mereka bisa melihat Risa berdiri sendiri di depan pohon besar. Mereka mengira Risa bersekongkol dengan dukun. Risa berada di tengah. Di satu sisi, ada ancaman bunian yang ingin menyeretnya ke alam sunyi. Di sisi lain, ada nafsu manusia yang ingin merenggut satu satania perisai yang Risa miliki. Arya memberikan panduan. "Cepat, Risa, gunakan liontin itu. Liontin giok itu memberimu kekuatan untuk melihat kelemahan sihir, dan juga kekuatan untuk memanipulasi kabut dimensi. Jangan biarkan mereka mengambil tanah itu. Tanah itu adalah pangkalanmu." Risa menyentuh giok. Sebuah ide melintas di benaknya. Jika Togar mengira lahan angker itu penuh hantu, Risa akan memberinya tontonan terbaik dari dunia gaib. Gadis itu menatap Togar dengan senyum dingin. Untuk pertama kalinya, Risa bukan lagi korban, tetapi seorang pemain dalam permainan dua dimensi yang berbahaya. Risa merangkak melewati lorong sempit yang dingin. Batu-batu di sekitarnya terasa licin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi unik yang dikenalnya, Samba Dewa. Di belakangnya, Arya menyentuh batu besar penutup lubang, dan seketika batu itu bergeser kembali ke posisi semula tanpa suara. Lubang masuk itu lenyap, tersembunyi sepenuhnya dari pandangan, bahkan dari matahari senja milik bunian. "Selamat datang di tempat persembunyian kuno," kata Arya. Suaranya kembali tenang, meskipun
ada nada kelelahan. Lorong sempit itu melebar menjadi sebuah ruangan kecil berbentuk gua alami, cukup untuk 3 orang duduk dengan nyaman. Dinding gua diselimuti lapisan kristal putih tipis yang memantulkan cahaya redup, memberikan penerangan lembut. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu kecil dengan ukiran spiral ganda, simbol keabadian bunian. Udara di dalam gua terasa murni dan hangat. Risa duduk di lantai batu, jantungnya masih berdebar kencang setelah pelarian dan konfrontasi dengan Togar, perempuan muda itu menatap Arya. Cahaya kristal itu menampakkan kulit bunian itu yang pucat dan bersih, serta rambutnya yang hitam pekat, diikat tinggi di belakang kepala. "Arya, kenapa kamu mempertaruhkan keselamatanmu untukku?" tanya Risa. "Dewan Bunian, mereka memburuku." Arya mengambil posisi duduk berhadapan. "Aku bukan hanya utusan, aku adalah pengawal sumpah. Batin Jalamala tahu, Dewan akan mencari pusaka keturunan. Tugas pengawal sumpah adalah memastikan pewaris Kinanti dilindungi hingga pusaka senyap yang hilang ditemukan." Arya menjelaskan bahwa Bunian, pelacak Dewan, tidak bisa masuk ke sini. Bunker ini dilindungi oleh sihir penolak bunian yang kuno, yang hanya aktif terhadap bunian yang tidak memiliki darah Kinanti. Tetapi kita tidak punya banyak waktu. Bisa, mereka akan mengisolasi lahan angker dan mencoba mencekik akses dimensional di sana. Kita harus bergerak sebelum itu terjadi, desak Arya. "Pelajaran pertamamu adalah memahami kunci dimensi." Leontin giok hijau diletakkan Arya di atas meja batu, di samping kotak kayu hitam. Giok itu adalah baterai dan kompas, sekaligus perisaimu. Selama ini, darah bunianmu hanya memancar secara acak, memungkinkanmu melihat bayangan. Kini, giok itu memusatkannya. Jelas Arya. Arya meminta Risa memegang giok itu, memejamkan mata, dan berkonsentrasi pada denyutan energi yang dirasakan. "Ingatlah rasa sakit dan penderitaanmu, Risa. Ingatlah cemoohan yang kau terima dari Togar dan orang desa. Itu adalah sumber energi suci, energi tanpa keserakahan." Instruksi Arya, suaranya seperti mantra. "Ubah kesedihan itu menjadi fokus. Dorong energi itu keluar dari giok, dan cobalah lihat apa yang ada di balik dinding batu ini." Risa mengikuti instruksi Arya. Dia mengingat kemarahan Togar, rasa sakit karena selalu diperlakukan seperti sampah. Leontin itu berdenyut kuat, terasa panas di telapak tangannya. Perempuan muda itu mendorong energi ke depan. Tiba-tiba, penglihatan Risa menembus dinding gua. Dia tidak melihat batu, melainkan pemandangan bawah tanah yang luas. Sebuah lorong melingkar yang diterangi lumut neon. Risa melihat akar-akar raksasa dari beringin 3 pohon di atas, berputar-putar seperti ukiran alam. Penglihatan Joknaya menampakkan jalur rahasia batin Jalamala. "Bagus sekali. Itu adalah visi dimensi," puji Arya. Senyumnya tipis. Giok itu tidak hanya membuatmu melihat bunian, tetapi juga melihat sihir, kelemahan, dan jalur tersembunyi. Namun, pelajaran itu terpotong. Tiba-tiba, suara Togar terdengar lagi sayap-sayap dari luar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya, dan penuh kehati-hatian. "Aku tahu kau di sini, Risa. Aku melihat jejak kaki masuk ke semak-semak. Kau tidak bisa lari. Dengar, kalau kau menyerahkan kotak itu, aku akan membiarkan kau hidup," teriak Togar. Arya mendengus. Manusia serakah itu. Dia kembali, membawa ketamakan yang lebih besar dari rasa takutnya. Ini adalah masalah baru. Dia tidak akan menyerah, dan kehadirannya menarik perhatian para pelacak bunian. Togar, dengan mata buta sihirnya, tanpa sadar telah menjadi umpan bagi bunian matahari senja. Jika bunian datang dan menemukan Togar sedang mengganggu wilayah itu, mereka akan menganggapnya sebagai sekutu Risa dan menghabisi keduanya. "Kita tidak bisa membiarkan Togar terus berkeliaran di sini, Arya," kata Risa, suaranya tegas. Kebenciannya pada Togar terasa dingin
bukan lagi emosi yang menyakitkan. Dia akan menghancurkan perlindungan ini. Arya mengangguk. Cip, kamu harus mengakhiri konflik ini setidaknya dengan Togar sebelum fajar menyingsing. Kamu harus mengusirnya, tetapi kamu tidak boleh membunuhnya. Darah keturunan batin Jalamala tidak boleh ternoda oleh pembunuhan manusia. Arya lalu mengeluarkan sebuah kantung kecil dari sabuknya, terbuat dari kulit pohon. Di dalamnya terdapat serbuk perak kebiruan yang berkelip. Ini adalah debu sunyi, bubuk penghilang memori bunian. Gunakan visi dimensi untuk menemukan Togar. Ciptakan ilusi teror yang lebih nyata. Taburkan ini padanya. Dia akan melupakan Leontin, lahan angker, dan kamu. Risa, itu adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai keserakahan itu. Risa memegang kantung itu. Debu sunyi terasa seperti salju yang sangat dingin. Perempuan muda itu kini memiliki tujuan baru. Menguasai Leontin Giok untuk melindungi dirinya. Dan menggunakan sisa sihir bunian untuk mengakhiri pengejaran Togar secara permanen. Sebelum matahari senja tiba, mereka harus keluar dari bunker sebelum fajar tiba. Waktu di dalam bunker terasa menyesakkan. Setiap detik mendekati fajar adalah kemenangan bagi bunian matahari senja, dan Arya memahami hal itu. Togar tidak jauh. Visi dimensi milikmu menunjukkan dia bersembunyi di balik semak Pakis Jalar, menunggu kepergianmu. Bisik Arya, menunjuk dinding gua yang kini terlihat transparan. Pergerakan harus cepat. Risa, lakukan apa yang harus dilakukan. Risa mengangguk. Debu sunyi di tangan terasa seperti tanggung jawab, bukan senjata. Benda itu adalah pemutus takdir yang akan membuat Togar kembali menjadi manusia biasa yang diselimuti kemalangan. Bukan lagi menjadi ancaman yang tahu terlalu banyak. Menggunakan giok, Risa membuka kembali celah lubang persembunyian, bergeser keluar dengan keheningan yang dipelajari dari bunian. Lahan angker kembali diselimuti kabut keperakan. Pertanda Arya telah memperluas batas dimensi untuk memberi mereka selimut pelindung. Perempuan muda itu bergerak menuju Togar. Setiap langkah menapak di tanah yang lembab, tetapi tidak meninggalkan suara. Leontin Giok tergantung di lehernya. Bersinar redup cukup untuk mempertahankan visi dimensi. Togar terlihat menyedihkan. Sepupu itu duduk meringkuk. Sesekali terbatuk. Mata merahnya terus mengawasi area pohon beringin. Ketamakan telah membuatnya kembali, tetapi rasa takut masih membekas di wajahnya. Risa mengangkat giok, memusatkan kebencian yang adil pada sepupunya. Dia harus melupakan semuanya. Tekad batinnya. Kabut keperakan itu merayap, membentuk sosok. Kali ini, Risa tidak memproyeksikan hantu biasa, melainkan sosok batin Jalamala sendiri. Bunian raksasa dengan tanduk perak yang bercahaya, mata hijau zamrud, dan aura kemarahan yang bisa membekukan jiwa. Sosok yang diyakini Togar sebagai raja hantu yang menjaga harta karun. Siapa yang berani mengganggu keturunan Kinanti? Suara Risa bergaung, membesar menjadi gemuruh yang menghancurkan syaraf pendengaran Togar. Suara itu bukan lagi milik gadis desa. Togar menjerit, wajahnya berubah ungu karena teror. Jantungnya berdetak liar. Maafkan saya. Ampun, Raja Hantu, saya tidak akan mengambilnya. Ambillah Leontin itu, ambillah harta itu. Jangan bunuh saya. Saat Togar menutup mata, menyerah pada teror dimensi, Risa mengambil langkah terakhir. Perempuan muda itu berjongkok di samping sepupunya, membuka kantung kecil itu. Lupakanlah, bisik Risa. Suaranya kembali normal, penuh kesedihan yang samar. Butiran debu sunyi yang berkilauan, seperti debu peribunian, ditaburkan Risa ke atas kepala Togar. Saat debu sunyi menyentuh kulit, Togar tiba-tiba diam. Matanya yang merah terbelalak, tetapi pandangannya kosong. Seluruh ketegangan di tubuhnya hilang, tergantikan oleh ketenangan hampa. Risa menarik liontinnya kembali. Visi dimensi padam. Sosok batin Jalamala menghilang. Kabut keperakan itu surut ke batas-batasnya. Togar
Kini hanyalah seorang pria yang pingsan di semak-semak, yang besok pagi akan terbangun tanpa ingat mengapa dirinya berada di lahan angker. Dan tanpa jejak memori tentang Leontin Giok, misi Risa berhasil. Selesai, desah Arya. Bunian pelindung itu muncul dari balik kegelapan. Nada suaranya lega, tetapi kini berubah tajam. Lihat, Risa, waktunya habis. Di kejauhan, kabut keperakan bunian yang selalu lembut dan tak terstruktur, kini berorganisasi. Cahaya samar fajar menyingsing di timur. Dan bersamaan dengan itu, formasi matahari senja terlihat jelas. Bukan lagi bayangan gelap yang bergerak sporadis. Pasukan elit bunian itu berbaris dalam formasi segitiga yang sempurna, melangkah keluar dari dimensi bunian. Mereka berpakaian jubah abu-abu gelap yang menyerap cahaya, membawa tombak tipis yang berkilauan. Pemimpin mereka, seorang bunian tinggi besar dengan perisai kristal di tangannya, memancarkan aura otoritas dewan yang menuntut. Kehadiran mereka terasa dingin, mematikan dan bertujuan tunggal, merebut pewaris itu. Arya menarik tangan Risa. Mereka telah menyegel lahan angker. Satu-satunya jalan keluar adalah lorong bawah tanah yang kau lihat dengan visi dimensi. Kita harus segera masuk ke lorong akar Jalamala. Sekarang, Risa tidak melihat Togar yang tergeletak di tanah. Pandangannya hanya fokus pada pasukan matahari senja. Kekuatan luar biasa dari dunia gaib yang datang untuk mengklaim dirinya. Darah bunian yang mengalir dalam nadinya berteriak ketakutan dan sekaligus perlawanan. Leontin Giok memanas dan Risa tahu. Petualangan baru di lorong gelap, warisan bunian baru akan dimulai. Arya mencengkeram lengan Risa, menarik tubuh perempuan muda itu ke dalam lubang sempit. Tanah dan batu bergeser di atas, menutup pintu masuk tepat saat bayangan pertama matahari senja melintasi batas lahan angker. Mereka jatuh ke kegelapan dingin, tetapi benturan keras tidak terjadi. Jatuh terasa mereda, seolah ditahan medan gravitasi yang berubah-ubah. Lorong yang dimasuki berliku, sempit, dan dihiasi akar-akar raksasa dari beringin di atas surat-surat kayu yang terjalin membentuk tulang rusuk alam. Lumut neon kebiruan menempel di dinding, memberikan cahaya redup yang cukup untuk melihat langkah kaki. Lorong akar Jalamala, bisik Arya, suaranya bergema. Sistem pertahanan bunian kuno, kita harus bergerak cepat atau lorong ini akan mencekik kita. Udara di sana terasa berat, seperti air, dan Risa merasakan giok di lehernya berdenyut liar, bereaksi terhadap medan energi di sekeliling. Perempuan muda itu menoleh ke belakang, tetapi kegelapan sudah terputus dari dunia atas, terperangkap di perut bumi. Tujuan kita, tanya Risa. Suaranya mantap, meskipun ketakutan membayangi. Jantung akar, pusat energi di bawah ketiga pohon itu, Arya menjelaskan. Di sana ada jalur sunyi, portal tersembunyi menuju kota Kinanti. Kota itu dibangun Jalamala untuk keturunannya di perbatasan alam sunyi, adalah tempat paling aman dari dewan. Saat melangkah maju, lorong mulai bereaksi. Akar-akar kayu besar tiba-tiba bergerak, membelit jalur. Bunian pelindung itu segera melompat. Tombaknya yang tipis memancarkan energi hijau, memotong suler-suler akar yang agresif. Lorong ini menguji, hanya merespons darah bunian yang murni. Arya memperingatkan, Risa, gunakan visi dimensi. Leontin itu harus memimpin jalan. Jika tidak, lorong ini akan mengubur kita hidup-hidup. Perempuan muda itu menutup mata, memegang giok, mengingat perintah Arya. Risa fokus pada energi tanpa keserakahan, mengubah rasa gentarnya menjadi panduan. Visi dimensi terbuka di mata batin. Lumut neon berubah menjadi diagram energi. Risa melihat akar-akar memiliki urat sihir yang bercahaya. Beberapa akar statis dan beberapa berkedip merah, akar-akar agresif yang harus dihindari. Lorong di depan tampak seperti teka-teki labirin yang terus bergerak. Ke kiri, Arya, hindari
akar yang memancarkan cahaya merah itu. Risa berseru, menunjuk dinding gua yang terlihat statis oleh mata biasa, tetapi penuh bahaya, divisi dimensi. Arya mengikuti tanpa pertanyaan. Bunyian itu terkejut. Betapa cepat Risa menguasai giok. Tiba-tiba, lorong berakhir. Di hadapan mereka terbentang jurang yang dalam dan gelap. Di dasarnya mengalir sungai kecil yang mengeluarkan uap beraroma belerang. Satu-satunya jalan untuk menyeberang adalah jembatan batu yang tampak sangat rapuh. Jembatan ini adalah ujian kepercayaan, kata Arya. Wajahnya serius. Itu akan hancur jika dilalui tanpa niat murni. Niat serakah atau takut akan menjatuhkanmu ke sungai belerang itu. Bunian pelindung itu melangkah ke jembatan. Tubuhnya ringan seperti bulu. Jembatan itu tidak bergerak. Giliranmu, pewaris, tantang Arya. Langgar ujian ini, dan giok akan jatuh ke jurang. Risa menatap jurang, lalu menatap liontin giok di lehernya. Dia mengingat Togar, penderitaan di masa lalu, dan tekadnya untuk bertahan hidup. Bukan serakah, bukan kekuasaan, melainkan hanya bertahan. Nayat Tresa Morni teruji oleh kemiskinan. Perempuan muda itu menarik napas, melangkah maju, kaki menapak di batu yang dingin. Jembatan itu bergetar samar, tetapi kemudian kokoh. Risa menyeberang tanpa hambatan. Liontin giok memancarkan cahaya paling terang. Mereka mencapai sisi lain jurang. Di sana, lorong terbuka menjadi sebuah gua raksasa yang tampak seperti katedral alami. Di tengah gua, berputar-putar dalam cahaya giok dari dinding batu, berdiri sebuah gerbang dari akar beringin yang terjalin sempurna, memancarkan energi bunian yang sangat kuat. Ini jantung akar, dan itu jalur sunyi. Arya berbisik penuh hormat. Melalui gerbang ini, kita akan mencapai kota Kinanti. Di sana, kamu akan aman dari dewan, dan kamu akan bertemu dengan pengikut setia batin Jalamala yang telah menunggu selama 100 tahun. Arya menoleh ke Risa. Tatapan mata hijau zamrudnya penuh keyakinan. Pure, siapkah kamu meninggalkan dunia manusia, melangkah ke alam sunyi, dan menuntut kembali warisanmu? Risa memegang liontin giok. Gerbang itu memanggil, menjanjikan rumah yang tidak pernah perempuan muda itu miliki. Ya, jawabnya, langkah mantap menuju gerbang akar yang bersinar. Gerbang dari akar beringin yang terjalin itu bukan terbuat dari kayu mati. Risa melihatnya dengan visi dimensi. Itu adalah simpul energi, pusaran sihir hijau yang dikunci dalam bentuk padat. Saat Risa dan Arya mendekat, liontin giok di leher pewaris bersinar lebih terang. Giok itu bereaksi, memancarkan resonansi yang selaras dengan gerbang. Tanpa disentuh, gerbang akar itu terbelah di tengah, bukan dengan suara gesekan, melainkan dengan suara nada yang sangat rendah yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Risa melangkah melintasi ambang. Dunia segera berubah. Di belakang, lorong gua dan kegelapan jantung akar lenyap. Risa kini berdiri di atas lantai pualam dingin yang dialiri urat emas samar. Udara di tempat itu lembut dan sejuk, tanpa kelembapan bunker, beraroma jasmin hutan yang tak tertahankan. Kota Kinanti, tempat itu diselimuti senja abadi. Langit di atas berwarna jingga kemerahan, tetapi tidak ada matahari yang terlihat. Seolah waktu di sana membeku pada jam ke-6 sore. Pepohonan yang batangnya terbuat dari sejenis kristal gelap menjulang tinggi, dan di antara kabang-kabangnya terbentang jembatan akar dan bangunan yang diukir langsung dari batu safir dan batu giok. Arsitekturnya menyatukan alam dan keajaiban. Tidak ada garis lurus yang kaku. Semuanya mengalir, dihiasi lumut emas yang bersinar. Ini adalah peradaban yang meninggalkan dunia fana ratusan tahun silam. Sebuah monumen cinta batin Jalamala untuk istri manusianya, Kinanti. Risa hanya bisa terkesiap, melupakan semua penderitaan dan ketakutan sebelumnya. Tempat ini adalah rumah
bagi bagian dirinya yang selama ini hilang. Kota ini dibangun batin Jalamala untuk mengantisipasi kepulangan keturunan yang terpilih. Jelas Arya, nada suara bunian pelindung itu terdengar bangga. Hanya keturunan Kinanti dengan giok itu yang bisa mengaktifkan pintu masuk. Saat berjalan di jalanan kota yang kosong dan sunyi, Risa menyadari keanehan terbesar. Keheningan, tidak ada suara burung, angin, atau obrolan. Kota Kinanti adalah tempat damai yang menunggu. Sebuah cangkang keindahan yang sunyi. Mereka tiba di alun-alun utama. Di sana, sebuah pohon raksasa yang memancarkan cahaya giok menjulang tinggi. Di bawah pohon, duduk dalam formasi melingkar, terlihat 5 sosok bunian. Mereka berbeda dari Arya yang muda dan rupawan. Wajah-wajah mereka dihiasi kerutan kebijaksanaan yang dalam. Jubah mereka usang tetapi berwibawa, mencerminkan penjaga kuno yang menunggu dengan sabar. Mereka adalah tetua sumpah, anggota setia terakhir batin Jalamala yang menolak mengikuti Dewan Bunian. Seorang bunian tertua dengan rambut putih menjuntai ke lantai dan mata yang memancarkan cahaya kuning lembut berdiri menyambut. Namanya Elang, pewaris Kinanti. Kau telah datang. Sambut Elang. Suaranya mengandung melodi yang sudah lama tidak diucapkan. Dia membungkuk hormat, diikuti 4 tetua lainnya. Liontin Giok itu telah memilihmu. Niatmu murni, puji bunian sepuh itu. Kau adalah darah yang kami tunggu. Kini warisanmu harus dituntaskan. Risa mendekat, jantungnya kembali berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang mendalam. Tetua Elang, apa yang harus saya lakukan? Apa sebenarnya pusaka senyap itu? Elang tersenyum dengan kesedihan yang samar. Pusaka senyap bukanlah harta benda. Risa, bukanlah giok. Pusaka senyap adalah kekuatan penyatuan 2 dunia. Batin Jalamala tahu bunian dan manusia harus hidup selaras, tetapi Dewan menolaknya untuk memastikan keturunannya bisa menyeimbangkan 2 alam. Jalamala membagi kekuatan pusaka senyap ke dalam kotak kayu hitam dan ke dalam darah Kinanti. Bunian sepuh itu menunjuk kotak kayu hitam yang dibawa. Risa, kotak itu berisi formula bunian kuno untuk mengaktifkan kekuatan penuhmu. Tetapi kekuatan itu tidak bisa dihidupkan dengan cepat. Kamu harus menjalani 3 ujian esensial. Ujian cahaya, ujian bayangan, dan ujian hati. Ujian itu, Elang menjelaskan, harus diselesaikan di bawah pengawasan Arya. Risa harus belajar memanipulasi energi bunian, menguasai visi dimensi, dan yang terpenting, mengendalikan emosinya sendiri agar tidak dikuasai sihir. Perjalananmu dimulai sekarang juga, potong tetua lainnya. Bunian perempuan bernama Nuri, ekspresinya tampak khawatir. Matahari senja telah melewati jantung akar. Nuri mengumumkan, mereka memiliki pelacak yang kuat. Kota Kinanti akan terungkap. Kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Risa, kau harus segera melangkah ke balai latihan. Arya akan menemanimu. Elang menatap Risa dengan urgensi. Pewaris, di balai latihan itu, kamu akan menghabiskan waktu beberapa bulan untuk menguasai giok. Ingat, 1 bulan di kota Kinanti, alam sunyi, mungkin hanya berarti 1 hari di dunia fana. Waktu bekerja berbeda. Kita harus memanfaatkannya. Risa kini mengerti harga sebenarnya dari warisan tersebut. Bukan harta, melainkan menjadi perisai bagi 2 dunia yang bertikai dan harus mengorbankan waktu hidupnya di dunia manusia. Namun, melihat kota Kinanti, perempuan muda itu merasa tidak ada lagi yang ditinggalkan di dunia fana. Saya siap, jawab Risa, tanpa ragu sedikit pun. Arya mengangguk, mengambil langkah maju. Ikuti aku, Risa. Balai latihan menanti. Pelajaran pertamamu adalah mengubah keheningan menjadi senjata. Keduanya bergegas meninggalkan alun-alun. Di belakang, 5 tetua sumpah kembali duduk melingkar di bawah pohon bercahaya, menjadi benteng diam yang berdoa bagi keselamatan pewaris muda itu. Di luar gerbang,
Pasukan bunian dewan yang mematikan semakin mendekat, dan senja abadi kota Kinanti kini terasa seperti napas tertahan yang menunggu dentuman perang. Arya memimpin Risa menyusuri jalanan kota Kinanti, tidak menuju balai latihan, melainkan ke jantung kota yang sunyi. Langkah bunian pelindung itu cepat, seolah melintasi waktu. Tujuan mereka adalah sebuah kubah raksasa yang terbuat dari kristal ungu pucat, menjulang di atas bangunan lain. Kubah itu memancarkan melodi sihir yang tenang. Ini adalah balai latihan Jalamala, tempat di mana bunian muda di masa lalu belajar mengendalikan kai mereka. Saat memasuki kubah, Risa terperanjat. Di dalamnya bukan aula kosong, melainkan sebuah ruang luas dengan lantai batu giok hitam, dihiasi pilar-pilar batu kristal yang berputar-putar. Di tengah ruangan, menggantung sebuah liontin giok raksasa, replika sempurna dari liontin yang dikenakan pewaris itu, memancarkan cahaya giok murni. Kita tidak punya bulan, Risa. Waktu kita hanya hitungan jam, tegas Arya. Nada suaranya tajam, mencerminkan urgensi yang dirasakan tetua sumpah. Ujian pertamamu adalah ujian cahaya. Mengaktifkan liontin giok, bukan sekadar melihat, tetapi memanipulasi energi bunian yang dikandungnya. Arya meletakkan kotak kayu hitam di ambang pintu, sebagai pengingat akan tujuan akhir pusaka seni. Giok, itu adalah sumbat energi pada darahmu. Cabut sumbat itu, instruksi Arya. Pegang giok di lehermu. Kosongkan pikiran dari dunia fana. Jangan fokus pada togar. Jangan fokus pada kemiskinan. Fokuslah pada perisaimu. Kebersihan hatimu adalah jangkar. Risa mengikuti perintah itu, menyingkirkan segala bentuk keserakahan dan dendam. Perempuan muda itu menutup mata, membiarkan energi dingin dari liontin merambat ke seluruh tubuh. Denyutan giok kini terasa seperti detak jantung kedua, cepat dan asing. Di balai latihan, keheningan kota Kinanti adalah pengawas yang ketat. Risa mencoba memanggil energinya, namun energi itu terasa liar, berputar-putar di sekitar liontin, menolak ditarik. Keringat dingin mulai membasahi dahi Risa. Energi itu terlalu besar untuk wadah manusiawi yang selama ini menampungnya. Jangan menuntut, Risa. Biarkan mengalir, desak Arya, mengamati dengan mata bunian yang serius. Giok itu merespons penyerahan diri, bukan paksaan. Jadilah wadah, bukan sumber. Risa mengubah pendekatannya. Dia melepaskan kendali, membiarkan giok mengambil alih, menyerahkan dirinya pada darah Jalamala yang mengalir. Dalam benaknya, perempuan muda itu melihat bayangan batin Jalamala dan Kinanti, dua cinta yang melampaui dimensi. Seketika, energi itu menemukan jalurnya. Sinar giok murni meletup dari liontin di leher Risa. Sinar itu tidak menyakitkan, tetapi penuh daya hidup, membentuk halo hijau lembut di sekitar tubuhnya. Di lantai, pola ukiran giok hitam mulai berpendar, bergetar, mengikuti denyutan giok Risa. Energi itu kini terikat pada kehendak pewaris. Arya mengangguk puas. Itu adalah cahaya Kinanti. Kamu telah berhasil, Risa. Sekarang, pelajari cara memproyeksikannya. Gunakan kekuatan itu untuk melihat apa yang terjadi di luar balai latihan. Risa mengarahkan cahaya Kinanti ke dinding kristal kubah. Dinding itu tidak lagi buram. Dinding tersebut menjadi layar kristal, menampakkan kota Kinanti dari atas. Pemandangan itu mengerikan. Di langit senja abadi, formasi matahari senja kini terlihat di perbatasan kota. Mereka telah berhasil melewati jantung akar dan kini memasuki batas luar kota Kinanti, bergerak cepat menuju pusat. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Di tengah balai latihan, Risa menjerit kecil, ketakutan melihat pasukan bunian dewan. Kekuatan barunya terancam direnggut. Fokus. Jangan biarkan ketakutan merampas energimu, bentak Arya. Bunian pelindung itu mengambil posisi bertahan. Matahari senja telah tiba. Mereka akan menguji kekuatanmu, Risa. Tepat pada saat itu,
Sebuah getaran dahsyat mengguncang balai latihan. Dinding kristal berderak. Formasi bunian matahari senja telah mencapai dinding luar kubah. Bunian pelacak terkuat yang memimpin pasukan memancarkan sihir pemecah dimensi. Dinding kubah kristal Risa. Retak, Risa, ujian cahaya sudah selesai. Kini beralih ke ujian bayangan. Arya berteriak, tombaknya siap siaga. Kau harus memproyeksikan perisai cahaya Kinanti pada dirimu dan balai ini. Cepat, kalau tidak, kita akan terseret ke dalam sihir mereka. Arya tahu, ujian cahaya hanya sebatas mengaktifkan energi. Ujian bayangan adalah bertahan melawan energi gelap dari dewan. Balai latihan itu bergetar hebat. Dalam hitungan detik, dinding kristal itu akan runtuh. Risa kini harus memilih, menjadi perisai yang melindungi atau menjadi korban yang terseret bayangan bunian dewan. Keberlangsungan kota Kinanti dan pusaka senyap kini bergantung pada sehelai liontin giok di leher perempuan muda itu. Sisa dingin dan aroma lumut tua menyambut kedatangan. Debu halus menari dalam bias cahaya obor yang dipasang sembarangan di dinding batu, melemparkan bayangan ganjil yang memanjang dan berdenyut. Elias mendongak. Tidak ada suara lain, hanya detak jantung sendiri yang berdentum hebat, menjadi irama tak menyenangkan di tengah keheningan makam kuno. Di hadapannya, 3 lorong gelap menganga, masing-masing seperti janji atau ancaman yang disembunyikan. Peta usang yang digenggam terasa licin oleh keringat dingin. Laki-laki itu menimbang pilihan. Timur, jalur menuju tempat para penjaga tidur dan persembahan terakhir, atau utara yang berkelok tajam menuju sumur tak bernama titik yang ditandai merah darah. Cahaya obor memantul pada mata emasnya yang tajam, mencari isyarat di antara guratan tinta kuno itu. Utara, bisik Elara, suaranya pelan dan serak, seolah takut mengganggu entitas yang mungkin bersembunyi di balik kegelapan. Wanita itu maju selangkah, menunjuk ke lambang yang menyerupai cakrawala terbelah. Di sana kunci itu berada, persis seperti yang dikatakan gulungan itu. Elias mengangguk, menyimpan peta di balik jubah kulitnya. Kakinya yang lelah karena perjalanan panjang, kini dipaksa bergerak lebih cepat. Setiap langkah membawa gemerisik pasir yang terlalu keras untuk telinga yang tegang. Sosok itu terus berjalan, membiarkan aura dingin lorong utara merayapi tulang belikat. Beberapa puluh meter kemudian, dinding batu di sisi kanan tampak berbeda. Bukan lagi ukiran dewa yang acuh tak acuh, melainkan rangkaian relief yang bercerita. Relief menunjukkan seorang ratu yang memberikan mahkotanya kepada seekor naga. Sebuah pengkhianatan yang dibayar dengan keabadian. Elara berhenti di hadapan gambar itu. Jarinya menyentuh permukaan batu yang dingin. Wajahnya menegang. Ingatan masa lalu yang terkunci kini berusaha mendobrak keluar. Kenangan itu adalah beban, tetapi juga kompas terakhir. Elias menunggu, tombak pendek di tangan kanannya, siap menyambut apapun yang mungkin muncul dari kegelapan di depan. Dia tahu kuncinya mungkin ada di sumur tak bernama, tetapi harga yang harus dibayar berada di dalam kepala Elara. Malam di makam ini masih sangat panjang. Raungan naga abadi memenuhi ruang melingkar itu. Getarannya menghancurkan bata-bata kecil yang melapisi lantai. Nafas dingin yang keluar dari hidung makhluk abadi itu terasa seperti hembusan angin beku, membekukan udara dan membuat obor di dinding meredup dalam sekejap. Elias, dengan kecepatan yang didapat dari bertahun-tahun hidup di antara bayang-bayang, menghindar dari kibasan ekor perunggu. Laki-laki itu tidak punya perisai, hanya jubah kulit yang lusuh dan keberanian tak berdasar. Pria itu menyadari tombak pendek di tangan tidak akan mampu menembus kulit keras naga. Tujuan pertempuran ini tunggal, menahan perhatian penjaga abadi itu. Naga itu kembali menyerang. Serangan kali ini berupa semburan cairan gelap, menyerupai getah pohon yang pekat, tetapi beraroma asam. Cairan itu menghantam dinding,
meninggalkan bekas hangus dan asap tebal. Elias berguling di tanah yang dingin, merasakan panasnya cairan itu menjilat lengannya. Laki-laki itu kemudian melompat, menancapkan tombak ke salah satu sisik besar di bagian dada naga, sebuah tindakan simbolis, memicu amarah tanpa menghasilkan luka. Sementara pertarungan hidup mati terjadi, Elara tiba di tepi sumur tulang. Cahaya merah pekat dari cairan perjanjian memantul di wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Wanita itu menatap air darah itu, cawan keabadian yang menuntut harga kemanusiaan. "Aku bukan ratu. Aku tidak meminta keabadian," bisik Elara. Suara terakhir yang akan diucapkannya penuh kepedihan dan keputusan. "Aku hanya meminta kunci untuk mengakhiri apa yang telah dimulai." Elara mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Wanita itu membayangkan pita suaranya, melodi kata-kata yang telah membentuk identitasnya. Kemudian dengan tekad bulat, dia menjatuhkan suaranya ke dalam sumur. Teriakan batin yang nyaring, suara yang tidak bergetar di udara, tetapi di dalam jiwa, dipancarkan Elara ke dalam cawan darah. Saat suaranya menyentuh cairan merah itu, sumur tulang bereaksi keras. Cahaya merah darah memancar ke udara, mengalahkan cahaya obor dan mata hijau naga. Seluruh makam bergetar, seolah baru saja terbangun dari tidur ribuan tahun. Dari dalam cairan perjanjian, perlahan naik sebuah objek, bukan kunci fisik, melainkan sebuah pecahan kristal bening, seukuran telapak tangan yang berputar-putar di udara, memancarkan simbol-simbol kuno yang kini terbakar dalam benak Elara. Kristal itu adalah kunci kenangan. Naga abadi meraung kesakitan dan marah. Raungannya kali ini memecahkan pilar batu terdekat. Makhluk itu sadar perjanjian lama telah dipenuhi dan kekuatan barunya kini telah berpindah tangan. Elias melihat kesempatan itu. Naga itu terdistraksi oleh cahaya sumur dan pergeseran kekuatan. Pria itu menarik kembali tombaknya, berbalik dan berlari ke arah Elara. "Kuncinya!" teriak Elias. Suaranya keras, menjadi yang terakhir didengar Elara. Wanita itu menangkap kristal itu. Begitu kristal menyentuh telapak tangan, Elara merasakan ledakan informasi yang luar biasa. Seluruh sejarah ratu, lokasi harta karun, dan kelemahan naga abadi, semuanya tersusun rapi di benaknya. Ratu itu telah menukarkan suara dengan penglihatan. Elara kini memiliki kenangan itu, tetapi tidak ada kata yang bisa mengucapkannya. Elara menoleh ke Elias yang bergegas mendekat. Wanita itu berusaha berbicara, berteriak, memperingatkan pria itu tentang kelemahan naga yang baru ditemukan. Tetapi yang keluar hanyalah hembusan napas yang dingin, kosong dari bunyi, hampa dari suara. Elara telah menjadi bisu, tetapi kini membawa rahasia yang tersembunyi. Naga abadi itu pulih dari guncangannya. Mata hijaunya kini penuh dendam. Makhluk itu memusatkan seluruh energinya, dan semburan api ungu muncul dari mulutnya, diarahkan langsung kedua manusia di tepi sumur. Elara, meski bisu, bereaksi cepat. Wanita itu mengangkat kunci kenangan, dan pecahan kristal itu memancarkan dinding energi bening yang menyambut semburan api naga. Dinding energi itu berhasil menangkis serangan, tetapi naga itu tidak akan berhenti. Naga itu kini hanya punya satu tujuan, merebut kembali kunci kenangan. Keduanya, si bisu dan si pejuang, harus meninggalkan ruangan itu sebelum runtuh. Dinding energi bening dari kunci kenangan berdenyut, menahan semburan api ungu naga abadi, tetapi tidak akan bertahan lama. Panas yang terpancar terasa mencekik, dan bau belerang memuakan. Elara tahu, naga itu sedang menguji batasan kekuatan barunya. Waktu mendesak. Wanita bisu itu memegang erat kristal di telapak tangan, lalu berlari menuju Elias yang baru saja tiba di sisinya. Perut naga itu, yang tertutup sisik paling tipis dan rentan terhadap serangan unsur tertentu informasi itu, kini berputar dengan jelas di benaknya. Ratu kuno telah mencatatnya. Elara harus menyampaikan informasi krusial itu. Tanpa suara,
Komunikasi menjadi siksaan. Wanita itu mencengkeram lengan Elias, menatap mata emasnya dengan tatapan tajam, dan mendesak. Tangan bebasnya dengan cepat mengambil debu dari lantai makam, dan mulai menggambar lambang sederhana di dinding batu yang masih tersisa. Sebelum debu itu rontok, simbol pertama, lingkaran dengan garis diagonal, melambangkan perut atau area yang tertutup. Simbol kedua, bentuk api yang disilang-silang, menandakan bukan api atau kebalikan dari elemen naga. Elias, pria itu, mengerutkan dahi, mencoba memahami kegilaan yang terjadi. Naga itu meraung dan menyerang lagi, memaksa keduanya melompat ke lorong yang berbelok. "Apa yang kau coba katakan?" teriak Elias. Suaranya memantul di lorong sempit. "Kita tidak punya waktu." Elara menggeleng frustrasi. Tubuhnya membungkuk, menunjuk ke kunci kenangan di tangannya, lalu menunjuk ke dada Elias. Berusaha mentransfer pengetahuan itu secara mental. Tetapi pria itu hanya merasakan lonjakan energi murni yang membingungkan. Elara teringat, bukan api. Kelemahan naga abadi adalah air atau cahaya murni. Dengan cepat, Elara melepaskan diri dari Elias, berlari ke arah sumur tulang yang kini mulai meredup cahayanya. Wanita itu meraup segenggam debu basah dari tepian sumur yang berlumur darah perjanjian, lalu berlari kembali ke lorong tempat Elias bersembunyi. Naga itu, yang terlalu besar untuk lorong sempit, dipaksa mundur, hanya mampu menjulurkan kepalanya yang bertanduk ke dalam kegelapan. Elara menunjuk debu basah di tangannya, yang berkilau merah samar karena sisa darah perjanjian. Wanita itu kemudian menunjuk ke arah perut naga yang terlihat sebagian di celah lorong. Elias akhirnya mengerti. Bukan gambar, tetapi elemen. Naga itu bukan hanya kebal api, tapi mungkin rentan terhadap air atau darah perjanjian. Air itu, naga ini takut pada air di sumur itu? Tanya Elias. Matanya melebar karena pemahaman yang tiba-tiba. Elara mengangguk. Gerakan kepalanya cepat dan tegas, tanpa membuang waktu. Elias menyerahkan tombaknya kepada Elara. Pria itu kemudian berlari kembali ke ruang sumur yang hampir runtuh. Batu-batu jatuh dari langit-langit, dan naga itu mulai merobohkan lorong untuk menangkapnya. Elias mencapai sumur tulang, melihat cairan merah pekat di dasarnya. Laki-laki itu harus mengambil risiko. Pria itu menangkupkan tangan, mengambil segenggam penuh cairan perjanjian yang mengandung energi bunian kuno itu. Tangannya terasa dingin dan perih, tetapi tidak mematikan. Naga itu melihat aksinya, mengeluarkan raungan yang lebih dahsyat. Makhluk itu memaksakan tubuhnya yang besar, menciptakan celah di dinding. Elias melompat keluar dari ruang sumur, tepat ketika batu-batu besar menghantam tempatnya berdiri. Pria itu bertemu Elara di persimpangan lorong. Perut Elara, si pembawa kunci, menunjuk dengan tombak ke bawah, ke arah sisik tipis yang tersingkap. Elias mengerti ini adalah serangan terakhir. Laki-laki itu berlari ke depan, menghindari kibasan ekor perunggu. Dengan gerakan akrobatik yang terlatih, pria itu melemparkan cairan darah perjanjian ke titik rentan di perut bawah naga. Cairan merah itu tidak menghancurkan, tetapi bereaksi dengan kulit perunggu naga abadi, menciptakan retakan besar dan semburan asap putih. Raungan naga kini berubah menjadi jeritan kesakitan yang memilukan. Makhluk itu menarik kepalanya dari lorong, kulitnya terkelupas. Keduanya memanfaatkan kepanikan naga, berlari secepat mungkin ke jalur keluar makam, menjauh dari reruntuhan dan penjaga yang terluka parah. Kunci kenangan telah berhasil diselamatkan, tetapi harga kebisuan Elara baru saja dimulai.